Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang strateginya, gimana caranya kalian bisa memperbesar peluang kalian di SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Walaupun namanya udah agak berbeda, tapi aku pakai nama yang lama dulu sebelum nama resminya dari pihak LTMPT, biar kita lebih familiar. Nah, yang pertama mungkin aku jelasin dulu kali ya skema penilaiannya itu seperti apa dari mulai di setiap jenjang jalur seleksinya. Nah, kita mulai dari SNMPTN. Untuk SNMPTN sendiri, dia akan mengatakan bahwa minimal 50% rata-rata rapor untuk seluruh mata pelajaran. Minimal 50% ya, berarti bisa lebih dari 50%. Nah, yang kedua penilaiannya adalah maksimal. Ini maksimal ya, maksimal 50% dari komponen penggali. Komponen penggali ini ada 3. Yang pertama bisa dari maksimal 2 mata pelajaran yang mungkin cukup relevan dengan jurusan tersebut. Atau 2 mata pelajaran pendukung. Contoh, misalnya kalau masuk FK, kira-kira yang pendukung yang mana ya? Oh, jangan-jangan biologi sama kimia. Jadi mungkin biologi dan kimia adalah mata pelajaran yang bisa menjadi pendukung untuk bisa memperbesar peluang kalian. Atau mau masuk teknik, oh mata pelajarannya misalnya fisika sama matematika. Berarti fisika dan matematika bisa menjadi nilai pendukung kalian. Ini nggak cuman mata pelajaran aja. Di sini ada kata dan sama atau ya, berarti bisa satu aja atau bisa lebih dari itu. Bisa juga ada prestasi atau portofolio. Tapi kemungkinan sih kalau untuk jurusan-jurusan selain seni, menurut aku akan lebih dititik beratkan di mata pelajaran dan prestasi. Strateginya gimana nih Kak? Yang pertama, karena kalian tahu semua mata pelajaran dihitung, berarti kalian harus bisa memaksimalkan semua mata pelajaran yang ada di semester ini. Kenapa Kak di semester ini? Karena kalian nggak bisa membalikan waktu dan memperbaiki nilai-nilai kalian di semester lalu kan. Jadi di semester ini yang pertama. Yang kedua, coba kalian lihat dari rata-rata nilai rapor kalian per mata pelajarannya, kira-kira yang paling besar tuh nilainya di nilai apa? Fisika kah, matematika kah, biologi atau kimia? Buat yang IPA ya. Atau buat yang IPA coba dilihat di sejarah kah, di geografi, ekonomi, atau sosiologi misalnya. Nah, dari situ kan bisa memetakan kira-kira, oh dengan nilai aku yang bagus di sini nih, peluang yang besar nih untuk jurusan yang aku mau kira-kira bisa dapat di mana ya, atau jurusannya apa ya. Menurut aku udah bisa dipetakan dari sekarang. Jadi habis ini coba ambil rapornya kalau ada, lihat nilai semesternya dari semester 1 sampai semester 4, coba dibandingkan, coba dirata-ratakan, kira-kira dapat rata-rata berapa, dan bagusnya di mata pelajaran apa. Kalau mau FK, tadi mungkin bisa aku rekomendasikan biologi sama kimia. Kalau mau teknik, mungkin aku bisa rekomendasikan matematika atau fisika. Kalau mau fasilkom, ilmu komputer, aku bisa rekomendasiin matematika. Jadi kalian bisa lihat kira-kira di jurusan tersebut yang lebih dititik beratkan yaitu pelajaran apa. Yang kedua, tentang SBMPTN. SBMPTN ini kan yang diteskan hanya TPS aja ya. Dan ada beberapa penggantian nama, tapi menurut aku ini konsepnya sama sih, cuman ganti nama aja. Misal penawaran umum, yang ditulis adalah potensi kognitif. Jadi sebenarnya konsepnya sama sih menurut aku ya, cuman ganti nama aja. Nah, strateginya gimana nih Kak? Karena ini TPS, menurut aku jatuhnya jauh lebih mudah. Berarti yang harus kalian ketahui adalah saingannya makin banyak. Yang kedua, yang mungkin udah kuliah dan ngerasa jurusannya nggak pas, yang lagi gap year itu juga kemungkinan ada ke arah sana. Kemungkinan yang akan ikut UTBK juga akan semakin banyak. Yang kedua, anak-anak SMK mungkin yang awalnya pesimis, ngerasa kayak aduh bisa nggak ya ngejar TKA-nya karena hanya TPS aja, mereka juga diuntungkan. Jadi mungkin akan semakin banyak anak SMK yang ikut SBMPTN. Kalian bingung, kalian panik, aduh nggak ada TKA, aduh jadi harus belajarnya kayak gimana, aduh TPS-nya gimana nih. Waktunya tinggal dikit lagi, 8 bulan lagi kan. Sekarang udah September, kira-kira UTBK bulan April atau Mei, jadi sekitar 8 bulan lagi. Aku pengen ngasih tahu sama teman-teman, coba lihat apa yang bisa teman-teman kontrol dan apa yang nggak bisa teman-teman kontrol. Kalau teman-teman ngerasa kayak, aduh TK-nya harus ada nih, kita mau demo dong biar TK-nya ada. Menurut aku itu susah banget untuk dikontrol. Jadi kita mengontrol bagian yang bisa kita maksimalkan aja. Yang bisa kita maksimalkan apa? Yang bisa kita maksimalkan adalah belajar TPS-nya. Gimana sih Kak belajar TPS? Nah, kalau saran dari aku, teman-teman bisa berkaca di soal-soal UTBK di tahun lalu. Coba di breakdown dulu materi-materinya. Misalnya potensi kognitif materinya seperti apa, penawaran matematika materinya seperti apa. Coba kita lihat dari soal-soal UTBK atau soal-soal yang cukup mirip dan relevan. Kita list dulu nih materi-materinya, kita latihan soal, dan kita maksimalkan di hari-hari yang berikutnya. Udah mulai harus gerak dari sekarang, karena kalau teman-teman geraknya nanti-nanti, takutnya semua orang geraknya nanti, dan karena ini persaingannya cukup ketat ya, walaupun soalnya mungkin nggak sesusah TKA. Jadi saran dari aku untuk memperbesar peluang teman-teman harus dimaksimalkan dari sekarang. Nah, untuk jalur mandiri, kalau untuk jalur mandiri kan skemanya dan lain belum ada. Yang diketahui kalau dari paparan Pak Nadiem,
yang aku dapatkan, jumlah mahasiswanya harus dikasih tahu berapa kuotanya, terus metode penilaiannya seperti apa, besaran biayanya seperti apa, dan akan ada laporan. Kalau kayak gini teman-teman, menurut aku nanti teman-teman harus bisa breakdown kira-kira mandiri-mandiri itu akan menggunakan metode apa. Contoh, kan kalau untuk tahun-tahun ini ada dua nih, ada yang menggunakan nilai UTBK aja, ada yang tes lagi. Jadi mungkin teman-teman udah bisa list kira-kira PTN-PTN mana aja yang dari sejarahnya itu hanya melakukan penilaian berdasarkan UTBK, seleksi mandiri berdasarkan UTBK, atau dua-duanya. Atau mandiri-mandiri yang menggunakan seleksi menggunakan jalur tulis gitu, atau harus ujian lagi. Kalau setahu aku sih sejauh ini yang hanya menggunakan nilai UTBK itu hanya ITB, Mandiri ITB. Dan yang menggunakan tes lagi itu ada UI sama UGM. Dan untuk beberapa PTN seperti Unpad, UNER, UB, dan lain-lain, mereka tuh buka dua-duanya, jalur UTBK dan jalur seleksinya seperti apa. Jadi mungkin bisa di breakdown ya, kira-kira selain yang jalur UTBK, yang jalur seleksi mandiri ini, komponen penilaiannya tuh kayak gimana? Benar +4, salah -1, atau nggak ada minus sama sekali, atau dari segi ujiannya bisa dilihat juga, apakah hanya TPS aja, karena Unpad kan hanya TPS aja ya, atau memang ada TKA-nya. Kalau kayak UI, UGM itu kan biasanya ada TKA-nya, dan ada tematika bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga. Jadi saran dari aku, mulai di list dulu kira-kira mandiri apa aja yang akan keluar dan tesnya seperti apa, sehingga dengan hal ini teman-teman bisa memetakan, oh kira-kira kalau mandiri ini nih, prediksi aku, sistem penilaiannya kayak gini, dan ujiannya seperti ini gitu. Nah itu dia teman-teman beberapa hal yang harus diperhatikan dari segi SNM, SBM, dan jalur mandiri. Semoga video ini membantu. Nanti habis ini aku akan kasih tips and trick lagi nih buat teman-teman. Atau kalau ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa banget tanya di kolom komentar. Aku akan baca dan aku akan coba jawab. Jadi nanti kegelisahan teman-teman, keresahan teman-teman, aku harap bisa lebih diminimalisir dibandingkan kita nggak diskusi, kita nggak punya jawaban sama sekali. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.